Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam media pembelajaran kali ini, yaitu tentang aritmatika sosial kelas 7 semester 2. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah membahas tentang bab aritmatika sosial, yaitu pada materi mencari keuntungan, kerugian, kemudian persentase rugi dan persentase keuntungan. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu kita akan mempelajari tentang materi bunga tunggal, kemudian diskon, dan selanjutnya adalah pajak. Jadi yang akan kita pelajari yaitu tentang bunga tunggal, diskon, dan pajak. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menentukan bunga tunggal, diskon, dan pajak dengan tepat. Nah, selanjutnya di sini ada gambar beberapa bank ya, yaitu ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Tidak asing ya di telinga kita ya, biasa kita melihat bank-bank tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di situ ada kegiatan di suatu mall atau pusat perbelanjaan. Di situ biasanya dapat kita temui ada tulisan diskon tertulis 50%, diskon 70%, diskon 90%. Nah, nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk yang pertama yaitu kita belajar tentang bunga. Nah, bunga dalam suatu perbankan. Nah, apa itu bunga? Bunga adalah jasa berbentuk uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal dengan persetujuan bersama. Biasanya dalam suatu bank jika meminjamkan ada besar bunganya, misal dikenakan 0,5%, 1%, 0,3%. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya dalam pembelajaran kali ini sebenarnya bunga itu ada dua, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Tetapi pada pembelajaran kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang bunga tunggal. Apa itu bunga tunggal? Bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Ya, contohnya di sini ada kasus pertama. Trio menabung sebesar 1 juta rupiah pada sebuah bank yang memberikan bunga 2% per bulan. Apabila bunga itu hanya dikenakan pada besarnya tabungan awal, maka jumlah uang setelah disimpan dalam tempo yang ditentukan, dapat Anda lihat pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel dari keterangan di atas ya. Di situ yang pertama akhir bulan ke bunga, kemudian jumlah tabungan. Nah, akhir bulan ke yang pertama yaitu 0. 0 itu maksudnya tabungan awal, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Kemudian bulan ke yang pertama, mendapatkan bunga sebesar 2%, berarti artinya 2/100 ya, 2/100 dikalikan dengan tabungan awal, yaitu sebesar 1 juta ya, 1 juta. Kemudian selanjutnya bulan kedua yaitu ditambah dengan bunganya tadi 20.000 rupiah, sehingga bulan kedua ditambahkan menjadi 1.040.000 rupiah sampai dengan bulan ke-7 sama ditambah dengan 20.000 rupiah, sehingga total pada bulan ke-7 yaitu 1.120.000 rupiah. Nah, kemudian selanjutnya
Jadi modal akhir bulan ke-12. Bulan ke-12 itu sama saja dengan 1 tahun. Berarti tabungan dalam waktu 1 tahun yaitu bisa kita lihat. Pertama, modal awalnya yaitu 1 juta ditambahkan dengan 12, berarti bulan ke-12 dikalikan dengan bunga setiap bulannya yaitu Rp20.000. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu Rp1.240.000. Maka dari keterangan di atas dapat kita rumuskan. Kita misalkan dulu yaitu modal awal, kita misalkan MO. Bulan ke N yaitu N. Bunga yaitu B. Maka dapat kita simpulkan modal akhir atau tabungan akhir sama dengan modal awal atau tabungan awal ditambahkan dengan N bulannya dikalikan dengan bunga. Bunganya berapa itu ya. Nah, kita masuk selanjutnya yaitu contoh atau kasus 2. Rizky menabung di bank sebesar Rp750.000 dengan bunga 12% per tahun. Apabila pihak bank memberikan bunganya secara tunggal, hitunglah jumlah uang Rizky setelah 6 bulan. Nah, di situ kita ketahui dulu modal awalnya tabungan awal Rp750.000, bunga dalam 1 tahunnya 12%. Nah, maka kita cari dulu karena yang dihitung yaitu yang dicari tabungan Rizky setelah 6 bulan. Berarti bunga akhir bulan ke-6 yaitu artinya 6 per 12. 12 itu maksudnya artinya 1 tahun ya. 1 tahunnya ada 12 bulan dikalikan dengan 12%, kemudian dikalikan dengan tabungan awal 750.000, sehingga bunga akhir ke bulan 6 itu 45.000. Jadi jumlah uang Rizky setelah disimpan selama 6 bulan yaitu tabungan awal ditambah dengan bunganya menjadi 795.000. Nah, dari keterangan di atas dapat kita simpulkan, nah, selama bunga 1 tahun yaitu artinya persen bunga dikalikan dengan modal atau tabungan awal. Jadi kalau kita mau mencari bunga selama N bulan artinya N per 12 dikalikan bunga 1 tahun dikalikan dengan modal awal atau tabungan awal. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh. Agus meminjam uang sebesar Rp600.000 pada koperasi sekolah dengan bunga 15% setahun. Jika ia akan membayar secara bertahap selama 10 bulan dengan jumlah yang sama, maka berapakah jumlah uang yang harus Agus bayar setiap bulan? Nah, yang pertama modalnya 600.000, pinjamnya 600.000, bunganya 1 tahun 15%, maka kita cari dulu besar bunganya itu berapa. Nah, kita masuk N per 12 kalikan bunga kalikan dengan modal, maka besar bunganya yaitu selama 10 bulan tadi ya, minjamnya selama 10 bulan per 12 dikalikan dengan 15 per 100, 15 per 100 artinya tadi ya 15%, kemudian dikalikan dengan 600.000 sehingga besar bunganya yaitu Rp75.000. Maka besar angsurannya adalah modal awal atau pinjaman awal ditambah dengan bunganya, maka didapat adalah Rp675.000. Nah, per bulannya Agus itu mau mengangsur berapa angsurannya, berarti tinggal kita bagi saja besar angsuran dibagi dengan bulannya yaitu Rp675.000 dibagi selama 10 bulan, maka besar angsuran per bulannya yaitu Rp67.500.
Selanjutnya kasus 3 kita masuk pada diskon. Nah, di situ tertulis diskon 15%, kemudian harganya adalah Rp400.000. Maka harga setelah didiskon berapa? Nah, kita ketahui harga awalnya tadi Rp400.000, kemudian diskonnya yaitu 15%. Maka kita cari dulu harga diskonnya itu berapa. Nah, kita langsung saja 15/100 dikalikan dengan 400.000 sehingga harga diskonnya adalah 60.000. Jadi harga setelah didiskon menjadi harga awal dikurangi dengan diskonnya, maka didapatkan yaitu Rp340.000. Nah, dari kasus di atas dapat kita simpulkan cara mencari harga diskon atau potongan harga, yaitu persentase diskon dikalikan dengan harga awal. Nah, kalau mau mencari persentase diskon, berarti harga diskon dibagi harga awal dikalikan dengan 100%. Nah, kalau mencari harga setelah diskon, yaitu 100 dikurangi persentase diskon dibagi 100 dikalikan dengan harga awal, gitu ya. Selanjutnya kita masuk pada yang terakhir yaitu pajak. Nah, kita biasa mendengar ya istilah pajak, ada pajak bangunan, pajak motor, pajak mobil. Nah, kita akan membahas bersama di sini ya. Apa itu pajak? Pajak adalah nilai suatu barang atau jasa yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Nah, dalam transaksi jual beli juga terdapat jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu namanya pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Nah, contohnya pada kasus 4 di sini. Citra membeli 2 buah boneka di sebuah toko dengan harga Rp650.000. Jika pajak barang yang dibeli sebesar 10%, maka berapa besar uangkah yang harus dibayarkan oleh Citra? Nah, tadi harga barangnya Rp650.000. Pajaknya adalah 10%. Maka besarnya pajak berarti 10/100 dikalikan dengan harga barangnya Rp650.000, maka didapatkan yaitu 65.000 pajaknya. Maka yang harus dibayar berapa? Yaitu harga barang ditambah dengan pajak 65.000. Maka yang harus dibayar yaitu Rp715.000. Nah, semoga jelas ya. Sehingga dari keterangan di atas dapat kita simpulkan harga setelah terkena pajak yaitu persentase pajak dikalikan dengan harga barang. Nah, itu penjelasan dari Ustazah. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Jika ada salah dan kurangnya, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.